Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini Minggu 13 Maret 2022. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Budi Santoso atas pelayanan firman-Nya hari ini dan kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Kedua, pelawatan umum rutin jemaat. BPMK Klasis Solo akan mengadakan pelawatan ke GKI Boyolali secara luring pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Agape, dan pelawat adalah Pendeta Markus Firmanto Aji dan Penatua Andi Prasetyo Budiharjo. Berkaitan dengan PURJ tersebut, maka kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. 3. Kalam, Kamis Pendalaman. Majelis Jemaat mengundang jemaat dan simpatisan dalam rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah 2022 GKI Boyolali dengan kegiatan harian Kalam, Kamis Pendalaman. Masa Raya Paskah GKI Boyolali yang akan dilaksanakan melalui Zoom meeting pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tema dualisme menjadi umat Allah. Bacaan Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Zoom ID akan dibagikan H-1 dari pelaksanaan. 4. Evaluasi program kerja April 2021 sampai Maret 2022 dan pembuatan program kerja April 2022 sampai Maret 2023. Diberitahukan kepada seluruh pengurus bidang, komisi, dan wilayah GKI Boyolali sehubungan dengan akan berakhirnya program kerja tahun anggaran 2021 sampai Maret 2022, maka diharapkan kepada setiap pengurus bidang, komisi, dan wilayah GKI Boyolali dapat membuat evaluasi program kerja untuk tahun program 2021 sampai 2022 bagi komisi yang masih aktif berkegiatan di masa pandemi COVID-19 dan rencana program kerja tahun 2022 sampai 2023 dengan bahan pertimbangan dalam membuat program. Tiap-tiap pengurus baik bidang, komisi maupun wilayah dapat menyesuaikan kegiatan dengan situasi pandemi. Apabila kegiatan bersifat onsite dapat dilakukan secara terbatas dengan tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Evaluasi dan rancangan program yang telah dibuat dapat diserahkan kepada Penatua Andianto Purnomo Putro selaku Sekretaris MJ atau Bapak Bambang selaku karyawan administrasi GKI Boyolali paling lambat Minggu 25 Maret 2022. Terima kasih atas perhatian saudara. 5. Kebaktian GKI Boyolali. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Boyolali bahwa berdasarkan situasi dan kondisi aktual jemaat serta dengan pertimbangan kenaikan angka COVID di lingkungan gereja, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan untuk tidak menyelenggarakan kebaktian secara onsite per tanggal 27 Februari 2022 sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kebaktian dapat diakses melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 7 waktu Indonesia Barat dan siaran radio CCDW FM 107 MHz pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kiranya kita dapat saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Jemaat yang terkasih, kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini adalah Minggu Prapaskah kedua, dan tema kebaktian saat ini adalah berarak menuju hidup sejati. Melalui tema ini, kita akan bersama-sama melihat hakikat gereja sebagai perarakan kerajaan Allah, yang dituntun untuk terus bergerak dan bermakna. Melalui tema ini juga, kita bersama-sama mengarahkan hati untuk menunaikan misi Allah melalui persekutuan tubuh Kristus. Gereja
ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera, muatannya penuh, meraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami sadar bahwa kami kerap enggan untuk bergerak. Kami menolak perubahan dan kebaruan. Hati dan pikiran kami seakan terpaku pada masa lalu yang menurut kami indah. Padahal sebagai umat-Mu, sejatinya kami harus terus bergerak di tengah perkembangan zaman. Ampunilah kami yang enggan menghadapi perubahan, ya Allah. Biarlah di dalam perjalanan hidup kami dapat terus bergerak secara dinamis dan belajar beradaptasi dengan zaman, sehingga nama-Mu dapat terus diperdengarkan melampaui segala keterbatasan kami. Kepadamu, ya Allah, Sang Pemimpin dan Pembimbing perjalanan hidup kami naikkan doa ini. Amin.
dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku. Yesus sudah datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus sudah dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus sudah datanglah. Dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus sudah datanglah. Dari kecewa hati seduh, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus sudah datanglah. Jemaat yang terkasih, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Serikat persaudaraan berdirilah
dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing tamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, dan Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang terkasih, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus boleh memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang mau memberlakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Ada sebuah kata bijak yang ditulis oleh Alan Cohen, berbunyi demikian: hidup tanpa perubahan bukanlah hidup, itu adalah kolam yang stagnan. Saya ulangi sekali lagi, hidup tanpa perubahan bukanlah hidup, itu adalah kolam yang stagnan. Perubahan yang dimaksud di sini tentu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Atau kalau kita kaitkan dengan tema kita saat ini adalah perubahan menuju hidup sejati. Jemaat yang terkasih, dalam dunia usaha, kalau bisnis itu mulai stagnan, tidak ada inovasi baru yang muncul untuk mengembangkannya, maka bisnis itu pasti tidak akan mengalami kemajuan. Bahkan cepat atau lambat bisa gulung tikar. Sebagai contoh, perusahaan raksasa yang gulung tikar karena kegagalannya dalam menciptakan inovasi baru, yaitu perusahaan Kodak dan Nokia. Kodak gulung tikar dengan munculnya teknologi kamera digital dan kamera HP. Sedangkan Nokia gulung tikar dengan munculnya teknologi Android dan smartphone. Jemaat yang terkasih, demikian pula dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kalau dalam perjalanan kehidupan iman kita tidak mengalami perubahan menuju hidup yang sejati atau perubahan menuju kedewasaan iman, maka iman kita lambat laun akan pudar atau akan layu dan bahkan bisa mati. Apa yang menjadi penghambat bagi kita untuk bisa bergerak atau bergerak bersama-sama menuju hidup sejati, dan bagaimana caranya? Akan kita gali bersama melalui bacaan Alkitab kita saat ini. Nah, jemaat yang terkasih, pertama kita akan belajar dari perjalanan hidup Abraham, tokoh yang muncul dalam bacaan pertama di kitab Kejadian pasal 15 dan surat Paulus kepada jemaat Filipi, untuk melihat hambatan-hambatan yang muncul dalam menuju hidup sejati. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan tanah kelahirannya dan keluarga besarnya untuk pergi ke satu tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya, dan Abraham mau melakukan apa yang Allah perintahkan, maka ini menjadi titik awal perubahan hidup di dalam diri Abraham dan merupakan titik awal perjalanan iman yang dinamis di dalam diri Abraham. Dengan Abraham berani keluar dari Ur Kasdim dan meninggalkan sanak saudaranya untuk menerima panggilan Allah, maka Abraham berani meninggalkan kehidupan yang sudah mapan dan kehidupan yang sudah nyaman. Kemapanan dan kenyamanan merupakan situasi yang menyenangkan. Karena itu selalu didamba dan dikejar oleh semua orang. Dan ketika seseorang sudah mendapatkannya, maka ia akan berjuang dengan segenap tenaga untuk mempertahankan kemapanan dan kenyamanan tersebut. Akibatnya, ia akan menjadi stagnan dan susah untuk diajak bergerak maju. Kehidupannya menjadi statis dan tidak lagi dinamis. Jemaat yang terkasih, jadi kemapanan dan kenyamanan bisa menjadi penghambat bagi kita untuk berani bergerak maju menuju hidup sejati, yaitu hidup yang bergantung kepada Allah sepenuhnya dan mewujud nyatakan rencana Allah melalui kehidupan kita. Pada waktu Allah memanggil Abraham, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar
dan akan memberkatinya serta membuat namanya menjadi masyhur. Namun dalam perjalanannya, janji Allah itu tidak segera terwujud. Sehingga ketika Allah kembali berfirman kepada Abraham dan kembali mengulang janjinya kepada Abraham, Abraham kemudian menyampaikan kerisauannya kepada Tuhan. Abraham berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi," kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Bagaimana jawab dari Tuhan terhadap kerisauan yang diungkapkan oleh Abram tersebut? Tuhan menjawab demikian, "Orang ini," maksudnya hamba dari Abraham itu, "tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat yang terkasih, namun dalam perjalanannya, ketika janji Tuhan itu kembali tidak segera terrealisasi, Abraham kemudian mengikuti saran dari Sarah untuk mengambil Hagar, budaknya, untuk menjadi istrinya. Dari Hagar inilah lahirlah Ismail. Keputusan ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan persoalan baru dalam keluarga Abraham. Keraguan terhadap janji Allah dan ketidaksabaran menunggu janji Allah membuat Abraham salah dalam mengambil keputusan dan menyimpang dari rencana Allah yang sesungguhnya. Nah, jemaat yang terkasih, keraguan terhadap janji Allah dan ketidaksabaran menunggu janji Allah juga akan menjadi penghambat bagi kita untuk bergerak maju menuju hidup yang sejati. Hambatan lainnya untuk bisa bergerak maju menuju hidup sejati, menurut Rasul Paulus yang ditulis di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 19 adalah pikiran yang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Seseorang yang pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi pasti di dalam kehidupannya dikuasai oleh keinginan daging. Hidupnya fokus pada kesenangan diri sendiri, dan tentu ini bertolak belakang dengan kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar, yang berfokus pada kehendak Allah. Jemaat yang terkasih, yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa bergerak maju menuju hidup sejati? Kita akan belajar dari kehidupan Yesus, Sang Guru Agung kita, dan dari Rasul Paulus. Dalam bacaan kita di Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35, dikisahkan pada waktu itu Yesus sedang berada di Yerusalem. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Nah, biasanya orang-orang Farisi dalam banyak kisah di Injil kerap kali memusuhi Yesus dan selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus melalui pernyataan-pernyataan yang bersifat pertanyaan-pertanyaan
yang bersifat jebakan. Namun dalam kisah ini beberapa orang Farisi datang kepada Yesus bukan untuk mencobai Yesus, tetapi untuk memberikan saran kepada Yesus agar mau meninggalkan Yerusalem supaya ia selamat karena Herodes akan membunuhnya. Ini artinya tidak semua orang Farisi itu jahat, tetapi ada juga yang baik dan simpati kepada Yesus. Nah, lalu bagaimana respon Yesus? Apakah Yesus mengikuti saran dari beberapa orang Farisi tersebut? Yesus tidak mau mengikuti saran dari beberapa orang Farisi tersebut, yaitu ia tetap berada di Yerusalem untuk menyelesaikan misi yang Allah berikan kepadanya. Penegasan bahwa Yesus tetap akan tinggal di Yerusalem untuk menyelesaikan misinya terdapat dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 32 sampai 33. Di sini dikatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu," maksudnya kepada Herodes, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Ini artinya bahwa Yesus tidak mau menghindari ancaman dan lari dari bahaya. Yesus fokus pada penyelesaian misi yang diembannya. Yesus tidak takut terhadap ancaman pembunuhan Herodes. Yesus bahkan berani menyebut Herodes yang menjadi raja yang berkuasa pada waktu itu sebagai serigala, yang menggambarkan sifat raja yang suka membinasakan orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukannya. Jemaat yang terkasih, kehadiran Yesus yang dianggap oleh Herodes sebagai titisan dari Yohanes Pembaptis yang telah dibunuhnya dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukannya. Karena itulah Herodes berencana untuk membunuh Yesus. Rencana inilah yang disampaikan beberapa orang Farisi tersebut kepada Yesus, dan kemudian mereka menasihatkan agar Yesus mau meninggalkan Yerusalem. Jemaat yang terkasih, jadi di sini kita bisa belajar dari kehidupan Yesus untuk bisa bergerak maju menuju hidup sejati. Maka kita harus yang pertama berani menghadapi ancaman, berani menghadapi bahaya, berani menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup dan perjalanan iman kita. Kita harus bisa menjadikan tantangan dan kesulitan sebagai peluang untuk maju, untuk bergerak maju, untuk menuju hidup yang sejati. Kemudian yang kedua, fokus pada misi atau panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita, walaupun ada resiko yang harus dihadapi. Jemaat yang terkasih, kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus bagaimana ia dapat di dalam kehidupannya terus berproses menuju hidup yang sejati. Di dalam Filipi, Paulus mengatakan, di dalam kitab Filipi Paulus mengatakan demikian, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti yang menjadi teladanmu." Nah, di sini berarti bahwa kalau kita ingin bergerak maju menuju hidup yang sejati, kita juga bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki satu prinsip hidup yang luar biasa. Dia mengatakan demikian, "Bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah, di sini berarti bahwa Paulus di dalam kehidupannya dia terus fokus kepada Yesus,
fokus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus berikan kepadanya. Dia di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, selalu dia memfokuskan kepada Yesus, sehingga hidupnya selalu berpadanan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, itulah ketika kita ingin bergerak maju menuju hidup yang sejati, maka pikiran dan perasaan kita harus berpadanan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, ketika Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaat Filipi, pada saat itu Paulus ada di dalam penjara. Nah, ini artinya bahwa di dalam situasi yang sulit pun Paulus tetap berkarya untuk melayani Tuhan. Paulus tetap berkarya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada setiap orang, khususnya kepada jemaat di Filipi. Nah, jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau berarak menuju hidup yang sejati. Berarak di sini berarti berjalan bersama-sama. Nah, dengan kita berjalan bersama-sama, maka berarti bahwa kita dapat saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Kita dapat saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita sebagai komunitas orang-orang percaya, kita sebagai gereja jemaat Tuhan, maka kita harus berarak maju menuju hidup yang sejati. Nah, karena itu ketika ada satu atau dua orang yang kemudian terjebak kepada kemapanan, terjebak kepada keraguan terhadap janji Tuhan, terjebak kepada kenyamanan yang membuat mereka terhambat untuk bergerak maju menuju hidup yang sejati, maka kita sebagai saudara seiman, kita sebagai rekan sekerja, maka kita akan bisa mengingatkan mereka sehingga mereka yang terjebak itu dapat bangun. Dan kemudian kita juga dapat memotivasi rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita untuk berani menghadapi tantangan, untuk berani menghadapi risiko dalam menuju hidup yang sejati. Dan kita juga dapat belajar dari kehidupan Yesus, belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang senantiasa fokus kepada panggilan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan Yesus dan Rasul Paulus fokus terhadap panggilan yang telah Allah berikan kepada mereka, maka mereka dapat mewujud nyatakan gitu ya, kasih Allah kepada umat manusia. Mereka dapat hidup di dalam kehidupan yang sejati, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing.
Tuhan yang akan memelihara kesehatan dan kekuatan kami. Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kami. Kalau ada di antara kami, kalau ada di antara saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan boleh melawat mereka dan boleh memulihkan akan kesehatan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini masih sekolah, yang saat ini sedang menghadapi ujian maupun juga ulangan tengah semester. Kiranya Tuhan boleh memberikan kemampuan kepada anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian maupun ulangan tengah semester, agar mereka dapat menghadapinya dan menyelesaikan ujian maupun ulangan tersebut dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberikan keberhasilan kepada mereka. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pendeta kami, berdoa untuk para penatua, berdoa untuk para pengurus komisi, berdoa untuk para pengurus wilayah. Kami serahkan Tuhan, mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati pelayanan mereka. Kalau ada tantangan dan kesulitan, biarlah mereka tidak lari dari panggilan mereka, tetapi biarlah melalui tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi di dalam pelayanan itu, mereka boleh semakin dewasa di dalam Engkau dan semakin bergantung kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat maupun juga pengurus komisi maupun wilayah yang saat ini sedang melakukan evaluasi program kerja untuk tahun anggaran 2021-2022. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Biarlah melalui evaluasi yang dilakukan ini Tuhan, kami boleh melihat kekurangan-kekurangan yang selama ini kami lakukan, dan kami kemudian dapat memperbaikinya untuk direncanakan di program yang akan datang. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk perencanaan program yang hendak kami buat untuk tahun 2022-2023. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Tuhan memberi kemampuan kepada para anggota majelis maupun pengurus komisi dan wilayah untuk mereka dapat menyelesaikan perencanaan program kerja tersebut. Dan nantinya Tuhan memberikan kemampuan untuk merealisasikannya. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberkati presiden, wakil presiden, memberkati para anggota DPR, MPR, DPD, maupun juga Tuhan memberkati para pejabat yang ada di tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu juga. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Allah melalui pengumpulan persembahan. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Mazmur pasal 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Tabung kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah.
percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Sehingga saat ini Tuhan kami tidak merasakan kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Kami mohon Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penatua yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja menggambarkan cinta kasih-Mu pada dunia mercela, maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa mercemar. Utus kami menjadi saksi yang setia menerima, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kudus
Kristuslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.